Hello guys. Oke. Saya Nicholas Yato Siombing. Di sini saya akan menjelaskan apa itu siklus akuntansi perusahaan dagang. Apa itu akuntansi perusahaan dagang? Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang dalam periode tertentu. Umumnya, siklus akun transaksi tersebut akan dimulai dari transaksi hingga pembuatan laporan keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Perusahaan dagang merupakan salah satu perusahaan yang sangat membutuhkan keberadaan siklus akuntansi ini. Dengan begini, maka akan mengetahui alur dari keuangan perusahaan. Tanpa adanya jurnal akuntansi ini, maka perusahaan dagang tersebut tidak bisa mengembangkan usahanya dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis siklus akuntansi perusahaan dagang. Apa saja siklus akuntansi perusahaan dagang? Siklus akuntansi perusahaan dagang ada 12 siklus. Mari kita bahas dari siklus pertama, yaitu 1. Identifikasi transaksi jurnal umum. Siklus akuntansi pertama yang harus dibuat oleh sebuah perusahaan adalah mengidentifikasi transaksi yang sudah terjadi di dalam sebuah perusahaan di mana melibatkan semua akun yang ada di perusahaan tersebut. Contoh dari transaksi perusahaan dagang adalah transaksi penjualan barang dagang. Sebagai seorang penjual, Anda harus menyerahkan barang dagang dan sudah memperoleh uang atas pembayaran barang tersebut. Inilah yang disebut dengan identifikasi sebagai transaksi penjualan tunai yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, yang kedua, 2. Jurnal khusus. Bagi perusahaan yang mempunyai sedikit transaksi, maka penggunaan jurnal umum bisa menjadi pilihan yang terbaik. Penggunaan jurnal khusus pada siklus akuntansi perusahaan dagang ini sendiri juga akan memberikan banyak manfaat untuk perusahaan, diantaranya adalah bisa membuat waktu, tenaga, serta biaya jauh lebih efisien singkat. Jurnal khusus terdiri dari 4, antara lain 1. Jurnal penerimaan kas sendiri merupakan buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di mana berhubungan dengan penerimaan uang baik secara tunai maupun kredit. 2. Jurnal pengeluaran kas. Ini bisa diartikan sebagai jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran modal maupun pembayaran kepada pihak supplier. 3. Jurnal pembelian merupakan jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan setiap transaksi pembelian yang dilakukan dengan cara kredit, baik itu pembelian barang maupun non-barang seperti pembelian peralatan perusahaan. 4. Jurnal penjualan berisi semua informasi transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Nah, kembali ke jenis siklus akuntansi perusahaan dagang. 3. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini sendiri juga merupakan bagian dari buku besar umum, di mana tujuannya adalah untuk membuat data-data yang lebih rinci di dalam satu akun saja. Di dalamnya juga terdapat pencatatan dari beberapa akun tertentu. Kemudian dijadikan sebagai dasar informasi untuk melakukan penyusunan neraca saldo dari sebuah perusahaan. 4. Posting ke buku besar. Tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang berikutnya adalah memindahkan data yang berasal dari jurnal umum tersebut ke dalam jurnal buku besar. Selain dari jurnal umum, data tersebut biasanya juga akan diambil dari jurnal khusus. Peristiwa pencatatan atau pemindahan ke buku besar ini sendiri dikenal dengan sebutan posting ke buku besar. Adapun pemindahan dari jurnal khusus ke buku besar ini sendiri biasanya akan menggunakan prosedur meliputi jumlah nominal, nomor halaman, rekening-rekening, serta jumlah yang akan dipindahkan ke dalam buku besar, sehingga tanggal periode pun harus ditulis dengan baik. 5. Laporan harga pokok penjualan. Jika perusahaan dagang sudah melakukan pengaplikasian pencatatan secara virtual atau fisik, maka biasanya secara otomatis besarnya harga pokok suatu barang yang sudah terjual tersebut akan ditentukan saat terjadinya penjualan, sehingga saat membuat jurnal penjualan sekaligus melakukan pencatatan harga pokok penjualan.
Tetapi biasanya perhitungan dari HPP tersebut sudah dianggap sebagai komponen dari laporan laba maupun rugi yang nantinya akan disajikan ke dalam laporan keuangan. Perhitungan dari harga pokok penjualan ini sendiri biasanya akan disusun di akhir periode akuntansi atau ketika pembuatan laporan keuangan, dan laporan ini pun juga akan disajikan secara terpisah dari laporan laba rugi. 6. Membuat neraca saldo. Adapun siklus akuntansi perusahaan dagang yang berikutnya adalah pembuatan neraca saldo. Informasi ini sendiri berasal dari buku besar yang sudah dibuat sebelumnya, yakni biasanya meliputi neraca saldo akhir pada setiap akun-akun. Baik posisi debit maupun kredit harus balance atau sama. Jika ada kesalahan sedikit pun, maka akan berakibat resiko besar. Apabila terdapat perbedaan atau tidak balance, biasanya kesalahan tersebut berasal dari pencatatan buku besar yang salah. 7. Jurnal penyesuaian. Siklus akuntansi selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian ini sendiri biasanya adalah disebabkan dari adanya transaksi yang terjadi di mana memberikan pengaruh terhadap sejumlah akun perusahaan dan terkadang juga akan memunculkan jenis akun baru yang lainnya. Adapun contoh transaksi yang terjadi secara baru pada sebuah perusahaan dagang adalah apabila terjadi sewa toko yang sudah jatuh lebih dari tempo. Neraca penyesuaian ini biasanya berisi macam-macam penyesuaian dan jurnal penyesuaian. 8. Neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu, siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap ini sendiri merupakan tahap di mana menyesuaikan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo yang sudah disesuaikan, atau istilahnya adalah adjusted real balance. 9. Menyiapkan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan ini pun juga termasuk ke dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Keberadaan laporan ini sendiri juga akan memberikan sejumlah manfaat di mana akan memberikan kemudian bagi perusahaan menemukan informasi mengenai posisi keuangan dari perusahaan. Meliputi keadaan harta, modal, dan utang dari perusahaan tersebut. Informasi yang digunakan dalam laporan keuangan tersebut biasanya berasal dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Oke. 10. Pembuatan jurnal penutup. Jika sudah, maka akan dilanjutkan dengan pembuatan jurnal penutup. Siklus akuntansi perusahaan dagang ini sendiri merupakan persiapan untuk laporan keuangan. Di jurnal penutup inilah akan terdapat informasi seperti laba maupun rugi yang meliputi akun pendapatan serta biaya. 11. Neraca saldo setelah penutupan. Jika sudah, maka akan langsung dilanjutkan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Tahapan ini sendiri merupakan tahap penyesuaian di antara neraca saldo dengan jurnal penutup. Adapun tujuan mengapa neraca saldo tersebut perlu disesuaikan adalah karena untuk mencatat kembali akun-akun yang sudah berubah, baik itu dari saldo maupun akunnya itu sendiri. Oke. Yang terakhir adalah siklus akuntansi perusahaan dagang terakhir, jurnal pembalik. Siklus akuntansi perusahaan dagang yang terakhir adalah jurnal pembalik. Jurnal ini sendiri biasanya tidak dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Hal ini tidak lain karena jurnal pembalik sendiri biasanya hanya untuk jenis akun tertentu saja. Sebagai contohnya untuk transaksi pendapatan yang sudah diterima di muka, di mana ketika penjurnalan dicatat sebagai pendapatan ataupun digunakan untuk transaksi biaya berupa piutang atau dibayar di muka. Demikianlah penjelasan 12 siklus akuntansi perusahaan dagang. Sampai di sini Anda sudah mengetahui cara demi cara pembuatan siklus akuntansi dari sebuah perusahaan dagang? Pastinya sudah mengerti. Ya, itulah yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, sampai jumpa.